Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya lanjutkan untuk materi kelas 11 semester 2 ini. Masih pada kompetensi dasar dinamika kependudukan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi penduduk. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk ini? Jadi, komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, yang mana kriteria tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Jadi, klasifikasi penduduk bisa didasarkan pada biologisnya, yaitu meliputi umur dan jenis kelamin, yang mana jenis kelamin hanya terdiri dari 2 jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian sosial antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan atau perceraian, dan lain sebagainya. Kemudian ada komposisi penduduk berdasarkan ekonominya, yaitu meliputi penduduk yang secara aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaannya, jenis pekerjaannya, tingkat pendapatannya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perekonomian. Kemudian dapat juga diklasifikasikan sebagai komposisi geografis, yaitu berdasarkan tempat tinggal daerah tersebut. Misalkan dia tinggal di perkotaan, perdesaan, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan komposisi penduduk ini, ada konsep, definisi, dan ukuran-ukuran yang perlu diperhatikan dalam analisis komposisi penduduk, yang mana di dalamnya kita dapat menghitung sek rasio. Jadi dari analisis komposisi penduduk itu, kita akan mendapatkan data sek rasio, angka dependensi rasio, piramida penduduk, komposisi penduduk ekonomi, komposisi penduduk geografis, dan komposisi penduduk sosial. Yang mana komposisi penduduk ekonomi ini dia dibagi menjadi 2 jenis atau 2 macam, yaitu berdasarkan mata pencaharian dan juga tingkat pendapatannya. Mari kita bahas satu persatu mengenai analisis komposisi penduduk. Yang mana yang pertama kita akan menghitung atau mengetahui tentang sek rasio. Jadi sek rasio tadi adalah rasio perbandingan jenis kelamin. Jadi, dalam perhitungan sek rasio ini adalah membandingkan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya perempuan. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana kita ketahui bahwa jenis kelamin itu hanya terdiri dari 2 jenis saja, laki-laki dan perempuan. Jadi, perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah tertentu itu bisa dihitung melalui angka rasio jenis kelamin atau sek rasio. Nah, biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jadi ini rumusnya, sek rasio, SR itu adalah sek rasio. Kemudian M itu adalah male, yaitu penduduk laki-laki. Kemudian F itu female, yaitu penduduk perempuan. Dan K adalah konstanta yang nilainya 100. Jadi misalkan ada, misal contoh ya, contohnya ada sek rasio, ada angka sek rasio 75. Nah, ini artinya setiap 100 perempuan itu terdapat 75 laki-laki. Jadi, perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu lebih besar perempuan. Nah, ketika ada satu contoh lagi, sek rasio 125. Nah, artinya di dalam 100 perempuan dalam suatu daerah, itu ketika ada 100 perempuan, maka di situ ada 125 laki-laki. Jadi, perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu lebih besar laki-laki. Seperti itu. Kemudian,
Faktor-faktor yang terdapat dalam seks rasio atau perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu terdapat 3 macam, yaitu rasio jenis kelamin pada saat kelahiran atau sex ratio at birth. Nah, rasio ini di beberapa negara besarnya seks rasio umumnya berkisar antara 103 sampai 105 bagi laki-laki per 100 perempuan. Jadi laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang mana laki-laki terdapat 100 lebih, kisaran 103 sampai 105. Kemudian yang kedua, ada pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. Maksudnya adalah jika kematian laki-laki lebih besar daripada jumlah kematian perempuan, maka rasio jenis kelaminnya semakin kecil. Jadi, tadi ketika laki-laki lebih besar matinya, ada kematian atau mortalitas, kematian laki-laki itu lebih besar dari perempuan, maka akan ada kemungkinan bahwa seks rasionya lebih banyak penduduk perempuan. SR-nya lebih banyak daripada perempuan. Yang ketiga, pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jadi, jika di suatu daerah atau wilayah tertentu itu ada seks rasionya lebih dari 100, seks rasio lebih dari 100. Kalau seks rasio lebih dari 100, artinya jumlah laki-laki lebih besar daripada perempuan. Nah, ketika terjadi seperti itu, sedangkan seks rasio lebih kecil daripada 100, berarti lebih banyak penduduk perempuan. Maka akan terjadi pola migrasi. Jadi pola migrasi ini ketika penduduk perempuan itu lebih banyak bermigrasi, maka SR-nya atau seks rasionya itu lebih besar. Tapi ketika penduduk laki-lakinya itu lebih banyak yang bermigrasi, maka SR-nya itu lebih kecil daripada 100. Kemudian yang kedua, ada dependensi rasio. Jadi dependensi rasio ini merupakan angka ketergantungan, yang mana angka ketergantungan ini menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif dibandingkan dengan usia produktif. Jadi orang yang usianya tidak produktif dan usianya produktif. Jadi orang yang tidak produktif ini memiliki usia atau umur di bawah 15 tahun. Jadi yang non-produktif usianya di bawah 15 tahun, berarti usianya 0 sampai 14 tahun, dan juga usia di atas 65 tahun ke atas, dan usianya di atas 65 tahun. Itu adalah orang yang tidak produktif atau angka tidak produktif. Sedangkan yang produktif, usia produktif, yang pro, itu usianya sekitar 15 sampai 64 tahun. Kemudian dari perbandingan itu, maka akan diketahui rumusnya bahwa dependensi rasio atau angka ketergantungan itu sama dengan jumlah penduduk yang tidak produktif, jadi yang usianya 0 sampai 14 dan juga 65 tahun, itu dijumlahkan, kemudian dibanding dengan jumlah penduduk yang produktif. Artinya jumlah penduduk produktif di sini yang usianya 15 sampai 64 tahun dikalikan dengan konstanta. Konstantanya yaitu 100. Jadi kalau ada kata rasio, seks rasio, dependensi rasio, itu pasti dikalikan dengan angka 100. Karena kita bicara tentang rasio. Jadi rasio itu perbandingan dikalikan dengan 100. Dengan begitu, kita akan mengambil contoh jika DR, jika ada angka ketergantungan sejumlah 51, itu maksudnya atau artinya adalah setiap 100 penduduk yang usia produktif, 100 penduduk yang produktif, maka
dia menanggung 51 orang yang tidak produktif. Menanggung beban penduduk yang usianya tidak produktif sebanyak 51 orang. Jadi 100 orang yang produktif menanggung beban orang yang tidak produktif 51 orang. Yang mana penduduk yang tidak produktif tadi terdiri dari usia 0 sampai 14 dan juga di atas 65 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai piramida penduduk. Jadi, piramida penduduk ini adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan juga jenis kelamin. Jadi, ini adalah umurnya, kemudian jenis kelaminnya ada di bawah. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Piramida penduduk ini memiliki sumbu vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini berupa umur, yang horizontal berupa jenis kelamin penduduk. Kemudian, berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin ini, karakteristik penduduk di suatu daerah atau wilayah itu berbeda-beda. Sehingga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu piramida penduduk ekspansif atau limas, nama lainnya adalah ekspansif. Kemudian yang piramida penduduk granat, ini nama lainnya adalah piramida penduduk konstruktif, dan piramida penduduk batu nisan, atau yang sering disebut sebagai piramida penduduk stasioner. Stasioner atau statis itu sama. Jadi ekspansif ini adalah piramida penduduk muda, konstruktif itu piramida penduduk tua, dan piramida penduduk stasioner itu sama aja dengan piramida penduduk statis atau stabil. Kita bahas satu persatu mengenai piramida penduduk ekspansif. Ini ekspansif. Jadi piramida penduduk ekspansif ini merupakan gambaran sebagian besar penduduk yang berada pada kelompok usia muda. Jadi pada piramida ini menunjukkan kelompok usia muda itu lebih banyak. Ini muda, ini tua. Jadi kelompok muda itu lebih besar daripada kelompok tua. Negara yang berada pada tipe ini termasuk dalam pertumbuhan penduduk yang tinggi atau terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, India, Brasil, dan lain sebagainya. Karena dari piramida ini akan menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan juga angka kematian yang tinggi pula. Kemudian yang kedua, ada piramida penduduk konstruktif. Piramida ini berbentuk seperti granat, yang mana menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok usia tua. Piramida tipe ini biasanya terdapat pada negara-negara yang tingkat kematiannya rendah, berbeda dengan piramida penduduk ekspansif. Kalau piramida penduduk konstruktif itu angka kematiannya rendah, sedangkan ekspansif angka kematiannya tinggi. Yang ketiga, ada piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk ini berbentuk seperti batu nisan, yang mana menggambarkan penduduk yang berada di kelompok usia muda, dewasa, dan tua jumlahnya hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu. Tipe ini menggambarkan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah. Jadi, dari ketiga macam piramida penduduk ini memiliki ciri masing-masing. 4. Mengenai komposisi penduduk ekonomi, yang mana komposisi penduduk ekonomi tadi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan jenis mata pencaharian
dan tingkat pendapatan. Kondisi perekonomian masyarakat dapat digunakan untuk menyusun komposisi penduduk. Yang pertama, berdasarkan jenis mata pencaharian, yaitu penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan jenis mata pencahariannya. Beberapa jenis mata pencaharian penduduk antara lain pegawai negeri, kemudian pegawai swasta, kemudian ada petani, kemudian buruh, kemudian wirausaha, atau jadi pengusaha. Nah, ini adalah macam-macam mata pencaharian dalam komposisi penduduk ekonomi. Yang kedua, berdasarkan tingkat pendapatannya. Pendapatan penduduk menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapitanya. Yang mana pendapatan per kapita ini merupakan pendapatan total suatu negara dibandingkan dengan jumlah penduduk. Pada Bank Dunia mengelompokkan pendapatan per kapita negara di dunia itu menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok rendah, kelompok menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Yang kelima, yaitu komposisi penduduk geografis. Jadi, komposisi penduduk ini memberikan gambaran mengenai kepadatan penduduk dan persebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan pendapatan penduduk agraris. Aritmatik dan agraris. Jadi perbedaannya, kepadatan penduduk aritmatik adalah jumlah rata-rata penduduk dalam setiap kilometer. Perbandingan antara rata-rata penduduk dalam setiap kilometer. Sedangkan kepadatan penduduk agraris merupakan jumlah rata-rata penduduk petani per kilometer persegi luas lahan pertanian. Jadi perbandingannya adalah penduduk petani dan luas lahan pertanian. Dapat dilihat rumusnya, kepadatan penduduk aritmatik, rumusnya adalah jumlah penduduk di seluruh wilayah dibagi atau dibanding dengan luas wilayah tersebut dalam kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk agraris, rumusnya adalah jumlah penduduk khusus petani, jadi terkhusus adalah penduduk yang bermata pencaharian petani dibagi atau dibanding dengan luas lahan pertanian. Luas lahan pertaniannya saja. Yang terakhir, ada komposisi penduduk sosial, yang mana komposisi penduduk sosial ini merupakan komposisi penduduk yang dapat disusun berdasarkan kriteria sosial. Kriteria sosial yang digunakan untuk menyusun komposisi penduduk yaitu tingkat pendidikan dan status perkawinan. Yang pertama ada tingkat pendidikan yang meliputi penduduk yang tidak sekolah, hanya sekolah TK saja, hanya sekolah sampai lulus SD saja. Kemudian ada juga penduduk yang sekolah SD tetapi tidak tamat. Kemudian ada juga yang sampai sekolah SMP. Kemudian ada yang sekolah SMP tapi tidak tamat. Kemudian ada yang sekolah SMA dan lain sebagainya. Itu komposisi penduduk sosial berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, komposisi penduduk sosial berdasarkan status perkawinan yang dibagi menjadi kawin, belum kawin. Kawin di sini merupakan penduduk yang sudah menikah. Sedangkan yang belum kawin itu adalah penduduk yang belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Sedangkan penduduk yang pernah menikah tetapi dia bercerai, maka dia akan masuk pada status perkawinan janda atau duda. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.